Yo geng, gua Arjun, selamat datang di Jun's Corner. Geng, buat lo yang suka dengan cerita misteri atau teori konspirasi, atau lo yang punya cerita tentang misteri atau horor yang ingin ceritanya diomongin di Jun's Corner, silahkan kirim ke email arjunaidb@gmail.com. Oke geng, di bumi tempat yang kita tinggali ini terdapat 6 benua, yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika. Hampir setiap benua di bumi ini dihuni oleh manusia, tetapi khusus benua Antartika sama sekali tidak memiliki penduduk asli atau penduduk tetap. Meskipun ada beberapa penghuni yang tinggal di sana, mereka hanya seorang ilmuwan dan bukanlah penduduk tetap. Hal tersebut terjadi karena karakteristik benua Antartika. Oke geng, ada beberapa hal unik tentang benua Antartika. Benua Antartika merupakan wilayah yang tidak masuk ke dalam wilayah negara manapun. Pada tahun 1959 ternyata diadakan negosiasi antar beberapa negara membahas tentang Antartika dalam Traktat Antartika atau Perjanjian Antartika. Hingga saat ini ada 46 negara yang menandatangani perjanjian ini, dan Antartika didedikasikan menjadi benua anti militer dan hanya digunakan untuk kegiatan penelitian perdamaian. Fakta unik selanjutnya, manusia pertama yang menemukan Antartika masih belum jelas. Namun beberapa negara di dunia mengakui Antartika ditemukan pada tahun 1911. Dalam sejarah, penjelajah yang berhasil mencapai kutub selatan atau Antartika adalah penjelajah asal Norwegia, Roald Amundsen. Dia adalah manusia pertama yang mencapai kutub selatan. Roald meninggalkan penjelajah asal Inggris yang bernama Robert Falcon Scott. Roald tiba di Antartika pada tanggal 14 Desember 1911. Namun dalam sejarah kuno, seorang penjelajah muslim bernama Laksamana Piri Reis adalah manusia pertama yang berhasil menjelajahi dunia, termasuk Antartika, dan membuat peta dunia pada tahun 1513. Fakta unik selanjutnya, suhu di Antartika bisa mencapai minus 89,2 derajat Celcius. Ternyata Antartika memiliki kelembapan udara terendah di dunia. Antartika juga menjadi benua tertandus di dunia, benua yang paling berangin dengan ketinggian rata-rata paling tinggi di dunia. Pada musim dingin, suhu bisa mencapai 73 derajat Celcius. Rekor tertinggi suhu yang paling dingin di benua Antartika yang pernah dicatat adalah 89,2 derajat Celcius yang dicatat oleh stasiun Vostok milik Rusia pada 21 Juli 1983. Fakta unik selanjutnya, benua Antartika memiliki jenis spesies paling sedikit di dunia. Kira-kira ada sekitar 1.000 sampai 5.000 orang yang menempati benua Antartika ini, dan mereka adalah para peneliti dan ilmuwan
yang ditugaskan hanya dalam jangka waktu tertentu. Menurut para ilmuwan, organisme yang hidup di benua Antartika adalah jenis fungi, alga, bakteri, protista, dan sedikit tumbuhan. Sedangkan untuk hewan, hanya ada penguin, nematoda, dan anjing laut. Sedangkan untuk vegetasi, yang ada hanyalah tundra. Fakta unik selanjutnya tentang benua Antartika. Benua Antartika tidak memiliki penduduk asli. Meskipun demikian, pada tahun 1977, Argentina pernah mengirim seorang ibu hamil ke benua Antartika untuk upaya pengklaiman kepemilikan sebagian Antartika. Diketahui sang ayah, Kapten George Emilio Palma, seorang kepala detasemen Angkatan Darat Argentina di pangkalan militer di Esperanza Base pada akhir 1977, mengirimkan istrinya yang bernama Sylvia Morella de Palma yang sedang hamil 7 bulan diterbangkan ke Esperanza Base agar menjalani proses persalinannya di sana. Akhirnya, pada tanggal 7 Januari 1978, lahirlah seorang bayi bernama Emilio Marcos Palma. Anak yang lahir dari wanita tersebut dinobatkan sebagai manusia pertama yang lahir di Antartika. Fakta unik selanjutnya, ternyata benua Antartika jarang sekali terjadi hujan. Benua Antartika jarang sekali terkena sinar matahari. Kurangnya sinar matahari ini menyebabkan sulit terjadinya penguapan air yang merupakan salah satu siklus terjadinya hujan. Fakta unik selanjutnya, di benua Antartika terdapat sebuah air terjun yang tingginya mencapai 30 meter, di mana airnya berwarna merah seperti darah. Beberapa ilmuwan menganggap bahwasannya warna merah disebabkan dari ganggang yang terdapat di bawah gletser. Karena air terjun ini berwarna merah seperti darah, para ilmuwan menyebutnya dengan sebutan Blood Falls. Namun Erin Pettit, seorang peneliti bersama dengan timnya, telah melakukan penelitian terhadap penyebab mengapa air terjun tersebut bisa berwarna merah. Ternyata warna merah tersebut berasal dari zat besi yang terkurung di balik gletser tersebut. Seperti diketahui banyak orang, bahwasanya benua Antartika selalu diselimuti dengan es dan juga teori konspirasi. Hal ini tidak terlalu mengejutkan karena mengingat bahwa benua Antartika adalah benua yang paling terpencil dan paling misterius di dunia. Nah, buat kalian yang penasaran, berikut adalah teori konspirasi. Pada tahun 2016, dunia maya sempat dihebohkan dengan penemuan 3 piramida di benua Antartika. Piramida-piramida ini memiliki ketinggian lebih dari 1220 meter, 10 kali lebih tinggi daripada piramida yang ada di Mesir. Tentu saja laporan ini sedikit janggal karena tidak ada catatan yang menunjukkan bekas peradaban maupun kehidupan di Antartika. Selain itu, pembangunan besar-besaran seperti itu sudah pasti akan membutuhkan sumber daya manusia yang cukup besar.
Akhirnya beberapa orang dengan teori konspirasi yang muncul dan mengklaim bahwa piramida tersebut dibangun oleh beberapa peradaban kuno yang belum ditemukan. Peradaban itu menurut mereka telah ada di Antartika sejak 100 juta tahun yang lalu. Mereka mengatakan pada saat itu Antartika masih berada di garis khatulistiwa sehingga kondisinya masih memungkinkan untuk membangun sebuah piramida. Mereka juga menambahkan kalau pemerintah berusaha menyembunyikan informasi ini dan bahkan telah memblokir gambar-gambar piramida tersebut yang terdapat di Google Earth. Namun ada beberapa ilmuwan yang membantah teori ini sembari menjelaskan kalau sebenarnya piramida tersebut merupakan gunung yang tanduk dan Nunata. Gunung tanduk terbentuk setelah erosi yang menyapu sisi gunung sehingga membuatnya tampak seperti piramida. Sedangkan Nunata adalah kategori gunung yang begitu tinggi sampai bagian atasnya tertutup salju. Seperti yang dilansir di laman Thought Catalog, piramida-piramida ini tidak mungkin dibangun oleh peradaban kuno karena Antartika sudah berada di kutub selatan sejak 100 juta tahun yang lalu. Juga diperkirakan kalau spesies manusia paling awal baru muncul di sana 2 juta tahun yang lalu. Ada sebuah teori konspirasi yang mengatakan kalau Nazi memiliki pangkalan militer rahasia di Antartika. Teori konspirasi ini dimulai setelah para ahli teori konspirasi bahwa Nazi pernah meluncurkan ekspedisi ke Antartika pada tahun 1938 yang mungkin terdiri dari beberapa kapal militer dan kapal-kapal yang mengangkut alat-alat ilmiah. Sesampainya di sana, ada dugaan kalau mereka berhasil menemukan beberapa gua dan sungai. Mereka kemudian mengubah gua besar tersebut menjadi kota rahasia dan tinggal bersama dengan masyarakat Illuminati. Beberapa teori konspirasi lain bahkan berspekulasi kalau Hitler berhasil melarikan diri ke pangkalan militer rahasia ini setelah Perang Dunia Kedua. Berdasarkan dokumen dari laman Ohio State University, mereka juga mengklaim entah bagaimana Nazi berhasil menemukan teknologi alien pangkalan rahasia mereka dan memanfaatkannya untuk membuat senjata yang mereka uji di gua-gua kecil. Pada kenyataannya, Nazi membantah dan tidak pernah memiliki pangkalan militer rahasia di Antartika. Tidak ada bukti kalau mereka telah membuat senjata dengan teknologi alien atau menguji senjata apapun di benua Antartika. Selain itu, pengakuan Nazi hanya mengirim satu kapal ke wilayah itu sekitar tahun 1938. Pengakuan mereka, Nazi hanya mencari tempat perburuan paus yang baru. Mereka meninggalkan ekspedisi tersebut setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Teori konspirasi lain yang melibatkan Nazi dan Antartika menjelaskan kalau mereka menyembunyikan UFO di suatu tempat di Antartika. Teori ini bahkan menyebutkan kalau UFO milik Nazi tersebut ada kaitannya dengan piramida
yang telah kita bahas sebelum. Mereka yang percaya dengan teori ini bersikeras kalau Nazi mengoperasikan UFO secara rahasia di Antartika selama Perang Dunia Kedua. Pasukan Amerika dan Inggris berusaha menghancurkan pangkalan ini berulang kali selama perang, namun tidak berhasil. Mereka hanya berhasil menghancurkannya setelah menjatuhkan bom atom di pangkalan tersebut pada tahun 1958. Para ahli teori konspirasi ini menambahkan kalau Nazi berhasil menghancurkan pesawat Amerika selama operasi ini. Namun teori ini dianggap salah karena Nazi tidak pernah memiliki pangkalan militer rahasia di Antartika. Namun kenyataannya, dilansir dari laman Vice, operasi yang mereka sebut untuk mengusir Nazi dari pangkalan UFO sebenarnya adalah pelatihan militer Amerika Serikat yang sedang mensimulasikan invasi ke Uni Soviet. Simulasi ini melibatkan 13 armada perang, 33 pesawat terbang, dan 4.700 tentara. Terdapat beberapa teori konspirasi yang mengklaim kalau Atlantis berada di bawah Antartika. Menariknya, teori ini muncul pada tahun 1950-an setelah seorang sejarawan bernama Profesor Charles Hapgood menyebutkan kalau Antartika merupakan rumah bagi beberapa peradaban kuno yang belum ditemukan. Seperti yang dikutip dari laman Unilet, keyakinan Hapgood bergantung pada teori bahwa Antartika tidak tertutup es pada 11.600 tahun yang lalu. Teori konspirasi pun membenarkan klaim Hapgood tersebut. Namun mereka menambahkan bahwa peradaban itu sebenarnya adalah Atlantis yang tetap tertutup es sampai hari ini. Pada tahun 1995, seorang penulis asal Inggris bernama Graham Hancock menjelaskan dalam studinya Fingerprint of the Gods bahwa orang-orang Atlantis telah bermigrasi dari Antartika untuk menemukan peradaban Aztec, Maya, dan Mesir. Terdapat dua kawah sepanjang pantai Antartika. Keduanya masuk jauh ke bawah permukaan es, menunjukkan seolah-olah ada sesuatu yang sedang digali. Para ahli teori konspirasi pun langsung menyatakan kalau kawah tersebut adalah pintu masuk ke fasilitas pemerintah rahasia, pangkalan alien, atau pangkalan rahasia Nazi. Scott Waring, seorang ahli teori konspirasi UFO, kalau kawah itu dibentuk oleh UFO yang terkubur di dalam lapisan es. Dilansir dari laman Exopolitik, Waring mengklaim kalau ia telah melihat UFO dari gambar asli yang dilihatnya dari Google Earth. Namun ia menyebutkan kalau penampakan UFO itu tidak lagi terlihat karena pihak Google Earth telah mengedit gambar aslinya. Pada bulan Maret 2018, sebuah saluran YouTube membahas teori pro konspirasi mengklaim bahwa Google mengetahui beberapa rahasia tentang Antartika. Tetapi Google telah melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk menyembunyikan informasi tersebut dari khalayak ramai. Namun, lanjut mereka, seorang karyawan Google yang memberontak mencoba mengungkapkan konspirasi tersebut kepada para teori konspirasi ini. Presenter YouTube tersebut mengatakan kalau tanda palang merah
akan muncul setiap kali ia mengklik satu titik lokasi di Antartika, tetapi hanya muncul ketika dia mengaktifkan fitur cuaca di Google Earth. Para ahli teori konspirasi percaya hal ini terjadi karena seorang karyawan Google yang tidak dikenal tersebut ingin menunjukkan kepada kita apa-apa yang sedang disembunyikan di sana. Presenter tersebut menambahkan, kalau hal itu bisa berupa pangkalan UFO atau harta karun yang tersembunyi, atau hanya sebuah kesalahan Google Earth. Ada sebuah teori konspirasi yang lebih aneh dari teori-teori sebelumnya yang menyebutkan kalau seluruh Antartika dan kutub selatan tidak pernah ada. Teori ini sangat dikenal di kalangan penganut kepercayaan bumi datar atau Flat Earth Society. Para Flat Earthers ini percaya kalau kutub utara berada di pusat dunia, sedangkan kutub selatan mengelilingi bumi. Menurut para Flat Earthers, seperti yang dikutip dari laman Atlantean Conspiracy, Antartika sebenarnya adalah sebuah dinding tebal yang memiliki tinggi sekitar 30 sampai 60 meter dan mengelilingi planet kita. Dinding tersebut menghentikan semua benda agar tidak jatuh ke tepi bumi. Para Flat Earthers ini menambahkan kalau mereka tidak dapat mengonfirmasi keberadaan tembok tersebut karena pemerintah dunia dan PBB memiliki zona larangan terbang dan larangan berlayar di sekitar Atlantik. Para ahli teori konspirasi percaya kalau Kapten Cook dari Inggris adalah satu dari sedikit manusia yang pernah melihat tembok tersebut, selain dari agen-agen pemerintah tentunya. Menurut mereka, seharusnya Kapten Cook melaporkan kalau ia telah melihat tembok besar selama 3 pelayaran yang ia lakukan ke Antartika. Dinding tersebut menutupi seluruh garis pantai dan dia tidak bisa mendarat dimanapun karena terlalu tinggi untuk didaki. Nah, itu tadi beberapa teori konspirasi yang harus kamu ketahui. Percaya atau tidak, kita kembalikan kepada Anda masing-masing.